Masifnya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini merupakan salah satu upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan membuka konektivitas ekonomi antar daerah. Namun pada sisi lain, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari pinjaman luar negeri menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian pakar ekonomi di tanah air. Ekonom yang juga Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Dr. Afiliani SCMSI mengatakan, pinjaman luar negeri yang jumlahnya cukup besar saat ini perlu dievaluasi, tak hanya dari aspek pemanfaatan, namun juga dari aspek dampak positif bagi tumbuh kembangnya perekonomian dan pengentasan kemiskinan. Ditemui usai diskusi panel ahli Pokja Sistem Ekonomi Pancasila di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jumat 25 Januari 2017. Afiliani mengemukakan evaluasi terhadap investor asing itu perlu dilakukan agar jangan sampai para investor asing tak memberi dampak positif bagi perekonomian di dalam negeri. Bahwa sebenarnya investor asing itu juga harus dievaluasi kembali gitu loh. Jangan sampai mereka di sini banyak menikmati tapi nggak ada uangnya di sini ya gitu ya. Terus kemudian efeknya bagi ekonomi domestik juga nggak ada gitu. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya di sektor pertambangan kan banyak kan asing ya kan, harus ada transfer knowledge kepada orang Indonesia ya. Kemudian yang kedua yang harus kita evaluasi adalah seberapa jauh kontribusi mereka itu untuk naruh uangnya di sini. Jadi kebanyakan kalau investor asing tuh gini loh, habis misalnya contoh beli bank udah aja gitu loh. Tapi harusnya mereka berapa persen uangnya harus ada di sini gitu loh. Itu kan jadi cadangan devisa kita bisa lebih tinggi dong, ya nggak? Cadangan devisa kita sebenarnya bisa lebih dari 100 ya. Kalau semua tambang itu diwajibkan 20% investasinya harus masuk ke Indonesia misalnya. Menurut Afiliani, berkait keberadaan investor asing itu juga perlu adanya aturan-aturan agar ekonomi domestik dalam negeri bisa bergerak lebih baik, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh sebagian pihak saja, terutama oleh investor asing. Cina juga begitu, dia tuh Cina negara sosialis tapi begitu ada investor masuk, boleh Anda invest, tapi Anda harus transfer knowledge kepada warga negaranya gitu. Sementara itu dalam upaya pengentasan kemiskinan, Afiliani merekomendasikan agar pemerintah memprioritaskan peningkatan di sektor pertanian. Menurutnya, hal ini karena sebanyak 43 juta warga miskin berada di sektor tersebut. Jika sektor pertanian bisa terselesaikan, maka akan mampu menekan atau mengangkat jumlah warga miskin sebanyak 43 juta orang. Ya, salah satunya yang pemerintah lagi lakukan kan adalah untuk pembagian tanah itu ya, ke agraria. Nah, saya pikir itu harus hati-hati juga, jangan sampai dibagi-bagi tanah, akhirnya juga tetap nggak membuat kenaikan pendapatan mereka gitu. Yang harus dilakukan menurut saya sekarang adalah mungkin tanahnya tidak dibagikan, tapi tanah itu dikelola oleh masyarakat gitu loh, tapi tidak dibagi-bagi ya. Nah, dikelola masyarakat, tapi wajib mereka berkolaborasi dengan usaha besarnya. Kalau dia nggak berkolaborasi dengan usaha besar jangan dikasih, karena nanti juga nggak akan menyelesaikan kemiskinan gitu. Nah, tadi contoh yang saya bilang di Riau itu terjadi bahwa petani-petani itu mau diajari oleh perusahaan besar untuk menanam holti gitu ya. Pokoknya mengikuti yang benar gitu. Nah, itu akhirnya meningkatkan pendapatan. Nah, setelah itu baru dia sadar, oh iya ya, ternyata pendapatan saya meningkat. Nah, orang tuh kadang-kadang butuh bukti gitu. Nah, jadi kalau pertanian selesai, 43 juta orang itu bisa terhempas dari kemiskinan. Itu dulu yang paling banyak. Pada akhirnya, Afiliani mengungkapkan sistem ekonomi Pancasila sebagai upaya pembangunan perekonomian dalam negeri, mempersempit kesenjangan atau ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan, bisa diwujudkan dengan mengkoneksikan pelaku usaha kecil dengan pengusaha besar. Kendalanya ya, oke. Kendalanya tuh begini, karena kebijakan itu kan berlaku untuk semua dan tidak ada kewajiban orang itu harus linkage kan. Nah, yang namanya perusahaan besar kan ya kalau bisa efisien ngapain mikirin yang kecil-kecil gitu. Nah, yang kecil-kecil kan masing-masing nih. Kalau dia tidak dibina dalam satu skala ekonomi, dia nggak akan bisa kenaikan pendapatan kan. Misalnya kalau 0,3 hektar itu nggak butuh satu orang ya, 5 hektar baru butuh 2 orang misalnya. Nah, yang lain kan bisa kerja yang lain dong, pendapatannya jadi naik gitu loh. Nah, oleh karena itu tadi kenapa harus ada linkage dengan perusahaan besar supaya pendapatan orang yang miskin tadi itu naik gitu. Nah, yang lain lagi adalah misalnya orang miskin yang udah nggak bisa apa-apa ya, itu harus ada program padat karya. Nah, program padat karya itu yang tadi saya bilang, terus
kayak perikanan misalnya, programnya Bu Susi ini kan juga harus hati-hati karena bisa jadi nelayan juga bisa terpuruk kan gitu dengan nggak bolehnya cantrang, harus orang mancing itu kan lama dapatnya, bener nggak? Nah belum tentu dapat ikan yang gede-gede, dapat ikan yang kecil-kecil berapa yang dia bisa bawa pulang. Nah itu mungkin perlu dipikirin, kalau emang nggak boleh mungkin pemerintah perlu mengajak perusahaan-perusahaan yang bergerak di perikanan itu membantu mereka bikin perikanan bukan hanya di laut tapi di darat gitu loh. Nah itu kan jadi pendapat. Muhawan Cendana TV melaporkan dari Yogyakarta.